Ya, pemirsa, Anda masih bersama program Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Poppy Zedra akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan, Poppy. Ya, Andra dan juga pemirsa, Komite Penanganan COVID-19 atau COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. Dalam Perpres dijelaskan bahwa komite ini dibentuk dengan menimbang sejumlah hal. Salah satunya karena penanganan COVID-19 yang tidak bisa dilepaskan dari upaya pemulihan perekonomian nasional. Nah, COVID-19 telah menyebabkan penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang membahayakan perekonomian nasional. Kita lihat bagaimana susunan lengkap dari Komite Penanganan COVID-19 dan juga PEN ini. Ini dia timnya terdiri dari Ketua Komite, yaitu ada Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, kemudian ada Ketua Pelaksanaannya yang ditunjuk adalah Erick Thohir, saat ini selaku Menteri BUMN. Kemudian ada Satgas Penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Doni Monardo sebagai Kepala BNPB. Kemudian ada juga Satgas Pemulihan Ekonomi, ketuanya adalah Budi Gunadi Sadikin, Wamen BUMN. Selanjutnya untuk tim penanganan COVID-19 dan PEN. Susunan tim penanganannya ini adalah profilnya, ketuanya Erlangga Hartarto, kemudian Wakil Ketua 1, Luhut Binsar Panjaitan, saat ini menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi. Wakil Ketua 2, Mahfud MD, Menko Polhukam. Wakil Ketua 3, Muhajir Effendi, saat ini menjabat sebagai Menko PMK. Selanjutnya untuk anggota, Sri Mulyani Indrawati juga masuk ke dalam anggota yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan. Terawan Agus Putranto, kemudian ada Tito Karnavian, yaitu Menteri Dalam Negeri. Lalu kita lihat lagi, ini dia Ketua Satgas Penanganan COVID-19 seperti yang tadi saya kemukakan, ada Doni Monardo, Kepala BNPB dan juga Ketua Satgas Perekonomian, ini ada Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri 1 BUMN. Lalu untuk tugas tim penanganan COVID-19 dan juga PEN, ini dia. Yang pertama adalah menyusun rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden. Kemudian yang kedua mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis. Lalu juga melakukan monitoring dan juga evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis. Ketua Pelaksana bertugas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan strategis. Lalu untuk Ketua Komite Kebijakan ini fungsinya melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden secara berkala setiap 3 bulan. Selanjutnya untuk dana penanganan COVID-19 di Indonesia. Ini dia datanya untuk kesehatan anggarannya itu sebanyak 87,55 triliun rupiah. Sementara saat ini realisasinya baru 6,32 triliun rupiah. Dan kalau dilihat secara persentasenya ini kurang lebih baru 7,22% gitu ya, masih kecil sekali. Kemudian untuk perlindungan sosial ini sudah cukup baik penanganannya, untuk anggarannya ada 203,9 triliun rupiah, realisasinya sampai saat ini meningkat gitu ya. Dari di bulan Juni kemarin ini sudah berada di angka 77,40 triliun rupiah atau sekitar 37,96%. Walaupun belum mencapai 50%, ini yang harusnya bisa digenjot lebih cepat. Kemudian untuk insentif usaha ini anggarannya 120,61 triliun rupiah. Sementara realisasinya baru sekitar 13,53 triliun rupiah dan persentasenya baru sekitar 11,22%. Nah, ini adalah sektor grassroots ya atau UMKM yang anggarannya adalah 123,46 triliun rupiah. Ini banyak sekali dikeluhkan karena memang posisinya sangat-sangat problem saat ini begitu ya. Realisasinya saat ini masih 30,15 triliun rupiah dan persentasenya kurang lebih di 24,42%. Lalu untuk pembiayaan korporasi ini anggarannya sekitar 53,57 triliun rupiah dan sampai saat ini belum terrealisasi atau masih nol begitu untuk realisasinya dan persentasenya juga masih nol. Ini yang harusnya kemudian bisa digenjot lebih cepat. Sektoral, kementerian dan lembaga dan juga Pemda ini anggarannya sekitar 106,11 triliun rupiah. Realisasinya sudah 6,40 triliun rupiah dan persentasenya 6,03%. Demikian Andra informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda. Ya baik, Poppy, terima kasih atas data-data yang sudah disampaikan. Dan pemirsa,
Sebelum kita melanjutkan dialog kita, simak dulu pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Karena itu kami berempat langsung hari ini mengadakan rapat di mana untuk segera menyusun program-program daripada penanganan COVID-19 dan juga pemulihan kepada ekonomi. Dan kita harapkan dalam minggu ini kita bisa sampaikan programnya kepada Ketua Tim yaitu Pak Menko, dan mungkin insya Allah minggu depan kita segera paparkan kepada Bapak Presiden langsung. Tugasnya sangat berat, tetapi ini sebuah signal yang sangat positif bagaimana tim kesehatan dan tim ekonomi bisa berjalan seiring. Dan kami akan berusaha bekerja keras mati-matian dan tentu bersinergi dengan seluruh kementerian sesuai dengan tupoksi masing-masing menteri. Ya, Pak Peter, baru kita mendengarkan tadi pemaparan data dan juga apa yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Nah, kalau misalnya melihat tugas-tugas yang berat, tadi Pak Erick Thohir mengatakan ini tugasnya sangat berat. Ini kan apa tidak khawatir tumpang tindih dengan tugas-tugasnya di Kementerian BUMN, di mana Kementerian BUMN juga sedang banyak masalah begitu. Ditambah lagi dengan adanya untuk pemulihan ekonomi nasional ini. Ya, kalau kita lihat ya, yang mendapatkan penambahan tugas itu tidak semua menteri. Ya. Ya. Yang mendapat penambahan tugas itu adalah utamanya adalah Pak Erick Thohir dan Pak Budi, Pak Budi Gunadi. Ya. Karena posisi Pak Erick Thohir bahkan dalam pandangan saya itu Pak Erick Thohir naik menjadi Menko. Oh begitu. Ya. Karena kan tugas dari Ketua Komite Pelaksana itu adalah mengkoordinasikan, mengkoordinasikan, sementara ini mengkoordinasikan antar menteri. Nah, kalau bukan Menko, apa namanya kan? Ya ini kalau menurut saya dari sisi penambahan beban tugas bagi Pak Erick Thohir memang itu akan menjadi lebih berat karena selama ini fokusnya hanya pada Menteri BUMN, Kementerian BUMN, sekarang harus mengkoordinasikan, mengkoordinasikan pelaksanaan dari strategi kebijakan penanganan COVID, baik itu dari sisi perekonomian karena pemulihan ekonomi dan kemudian maupun kesehatan. Nah, ini bahkan tanda kutip Pak Eriknya jadi Menko 2 nih. Menko di bidang ekonominya dan juga di penanganan kesehatannya juga. Ya, betul. Baik, saya minta tanggapan dari Pak Haryadi. Pak Haryadi, seberapa optimis Anda dengan kinerja komite ini, di mana kalau tadi disampaikan oleh Pak Peter, ini beban dari Menteri Erick Thohir ini bertambah menjadi lebih besar begitu tugasnya, begitu Pak? Saya yakin bahwa pembentukan komite ini kan ada proses, Mas. Ada proses dengan presiden kecewa, menegur dan sebagainya sampai akhirnya keluar komite ini. Jadi kalau saya selalu berpikir positif, pasti ini sudah dipikirkan, termasuk juga upaya untuk bisa mengakselerasi ya upaya penanganan COVID ini. Karena saya yakin presiden pasti tahulah resikonya kalau ini berlama-lama ini dampaknya akan sangat-sangat berat untuk kita semua. Jadi saya yakin komite ini pasti sudah dipikirkan. Itu satu itu. Kedua, undang-undangnya kan pemulihan ekonomi nasional jadi undang-undang tuh dari tadinya sebelumnya Perpu menjadi undang-undang. Jadi sehingga posisi untuk yang tadi kita bicarakan di depan ya masalah takut mengambil keputusan itu harusnya sudah tidak menjadi kendala lagi. Gitu. Jadi sekarang harapan kalau kami melihat membacanya adalah ini akan menjadi lebih efektif. Nah, perkara tadi Pak Peter menyampaikan Pak Erick menjadi Menko dan sebagainya, menurut saya mungkin tidak seperti itu, karena kami melihat posisinya Pak Erick ini memang strategis karena yang mempunyai industri-industri strategis itu kan ada di bawahnya Pak Erick semua. Ada Bio Farma, ada Kimia Farma dan sebagainya ya yang untuk melakukan research dan sebagainya ada di bawahnya Pak Erick. Jadi saya melihat ini juga untuk lebih cepat mengambil keputusan dan dengan yang juga kita sering dengarkan adalah Bu Menteri Keuangan ini juga kesulitan juga gitu ya membuat suatu
stimulus, tapi di lapangannya ada masalah-masalah administrasi yang membuat tadi kita lihat sama-sama penyerapannya menjadi tidak maksimal. Nah ini kita harapkan semua itu saya rasa mereka sudah tahu lah. Kita ambil sisi optimisnya bahwa pasti sudah melalui suatu proses perdebatan juga di antara mereka, saya yakin, karena kami dari Apindo itu juga kayaknya setiap hari kerjaannya cuma ngedumel terus jadi mungkin lama-lama kan juga tapi dibutuhkan loh Pak ngedumelnya itu buat mengkritisi gitu. Jadi saya yakin itu, dan itu pasti akan ada insya Allah lah pasti akan ada positifnya. Nah tentunya kita sama-sama aja sekarang bekerja sama bagaimana bisa ini program bisa efektif, karena memang yang paling menjadi kendala bagi kami ini adalah kita kalau dari industri itu dari sektor pelaku usaha ya sektorial itu sangat siap Mas. Tadi saya sampaikan kan waktu kasus PSBB, waktu kita menangani tenaga medis dan karantina itu nggak ada masalah gitu. Kita kalau dari sisi kita bisa, tapi yang problem itu kan dari masyarakatnya. Yeah. Nah masyarakatnya ini bisa kita disiplinkan enggak, karena masyarakat juga punya latar belakang macam-macam ya. Ada yang paling kita khawatirkan yang memang mereka tinggal di kawasan padat misalnya. Ya kan kita bukan salahnya mereka juga mereka tinggal di kawasan padat kan gitu. Ini itu kan perlu ada pengawasan khusus. Nah ini yang kita harapkan nanti akan lebih ke sana. Jadi justru klaster-klaster yang memang membutuhkan ini penanganan khusus itu harus dapat perhatian khusus. Nah itu yang mudah-mudahan akan efektif, Mas Andra dan Peter. Ya. Oke, baik Pak Haryadi dan juga Pak Peter, kita akan break dulu. Setelah jeda pemirsa kami akan kembali usai jeda.